Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Atia Friati dari Bimba AIUEO Unit PCI Kota Cilegon, Banten. Pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Aida dan Ibu Fauzia pada diklat dasar hari pertama tanggal 21 Juni 2021. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Aida mengenai materi kebimbaan. Yang pertama, apa itu bahagia? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, bahagia memiliki arti yaitu keadaan atau perasaan senang dan tentram bebas dari segala yang menyusahkan. Bahagia tidak berwujud dan hanya ada di dalam hati. Bahagia harus dirasakan oleh setiap manusia secepatnya dan selamanya. Kenapa kita harus bahagia? Alasan kita harus bahagia merupakan tujuan utama dari hidup manusia. Saat kita telah merasakan bahagia, dampak hidup kita akan jauh lebih sukses dari sebelumnya. Bahagia akan tercapai apabila kita melakukan 3 kunci utama kebahagiaan, yaitu beriman, berbuat baik, dan belajar. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa itu belajar? Kegiatan menghubungkan satu hal yang dengan lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik, itulah yang dinamakan belajar. Kenapa kita harus belajar? Alasan kenapa kita harus belajar adalah untuk memperbaiki diri agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia. Selain itu juga kita dapat memahami dan memenuhi hak anak, melatih diri untuk mencari solusi atas setiap permasalahan yang kita temukan, serta mengambil hikmah dari setiap perbedaan, karena tidak semua harapan sesuai dengan kenyataan yang kita jalani. Yang ketiga, apa itu minat belajar? Minat belajar adalah keinginan atau ketertarikan yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melakukan proses belajar tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kenapa minat belajar itu penting? Karena pada semua usia, terutama pada usia anak-anak, minat belajar berperan penting dalam kehidupan seorang anak dan mempunyai dampak besar atas perilaku dan sikap anak di kemudian hari. Anak yang memiliki minat belajar terhadap suatu kegiatan akan lebih bersemangat terhadap suatu kegiatan dan melakukan sesuatu itu dengan senang hati. Jika anak sudah memiliki minat belajar, maka ia akan memberikan perhatian yang lebih besar, merasakan senang hati untuk melakukannya tanpa disuruh dan berpartisipasi inisiatif sendiri dimanapun, kapanpun akan menjalankan kegiatan dengan senang hati. Ketika dewasa juga nantinya mereka akan terus memperbaiki diri, menerima perbedaan dan tidak menyalahkan orang lain. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, apa itu paradigma kata Bimba? Paradigma Bimba adalah proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak. Kenapa kita wajib berparadigma Bimba? Karena dengan berparadigma Bimba, maka kita akan menjadi lebih nyaman sehingga pada prosesnya menyenangkan dan menciptakan kenyamanan untuk anak dan orang dewasa, serta dapat mempelajari dan memahami karakteristik anak. Hak anak juga dapat terpenuhi seperti anak kan harus bermain dan mendapatkan pendidikan. Selain itu, anak juga akan bahagia. Dan kita akan membahagiakan orang dewasa sehingga pada akhirnya tujuan dari Bimba itu sendiri pun tercapai. Itulah jawaban dari pertanyaan Ibu Aida mengenai kebimbaan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Fauzia mengenai materi kepala unit. Langsung saja pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa motivator juga perlu memahami materi ini. Menurut saya, agar motivator dan kepala unit bisa saling bersinergi menjalankan tugasnya, saling mengingatkan tugas dan tanggung jawab dalam kebimbaan, sehingga tujuan daripada Bimba sendiri itu bisa terlaksana dan tercapai dengan baik. Yang kedua, pertanyaannya, apa pengertian kepala unit Bimba AIUEO? Kepala unit adalah seseorang yang paling bertanggung jawab atas penerapan paradigma Bimba lewat metodenya, yaitu Fun Learning Small Step System and Individual System dari Bimba AIUEO. Yang ketiga, sebutkan tanggung jawab kepala unit Bimba AIUEO. Tanggung jawab kepala unit Bimba AIUEO adalah yang pertama, mengevaluasi dan memastikan bahwa setiap motivator disiplin menerapkan metode dari Bimba. Yang kedua, mengkoordinir motivator agar terus semangat belajar. Yang keempat, pertanyaannya adalah mengapa kepala unit perlu memastikan motivator disiplin menerapkan metode Bimba?
Karena hal tersebut adalah tanggung jawab kepala unit dalam menjalankan fungsi controlling, dalam kata lain pengawasan dan pengendalian terhadap motivator sebagai pelaksana agar senantiasa menjalankan tanggung jawabnya, yaitu wajib secara sadar menerapkan suasana dan proses bermain sambil belajar dalam rangka membimbing karakter minat baca anak dan minat belajar dengan sepenuhnya menyenangkan bagi anak yang dibimbakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kepala unit memastikan motivator sudah disiplin menggunakan metode Bimba atau belum? Cara memastikan motivator disiplin menerapkan metode Bimba yaitu dengan mengevaluasi afeksi, sikap, dan ekspresi anak dalam proses bermain sambil belajar. Kepala unit memastikan tiap anak peserta didik merasa senang, antusias, semangat, dan mau mengulang dengan senang hati selama proses membimbakan itu berlangsung. Secara langsung, kepala unit memastikan bahwa tujuan membimbakan tercapai di dalam kelas. Selain itu, mengevaluasi motivator pembimbing apakah sudah menikmati selama menjalankan tanggung jawabnya, yaitu senantiasa berupaya belajar dan berbuat yang menyenangkan dalam membimbakan anak, memberikan bimbingan minat baca dan minat belajar kepada anak. Pertanyaan selanjutnya, apakah dampaknya jika kepala unit tidak menjalankan tanggung jawabnya? Dampaknya menurut saya, jika kepala unit tidak maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya, maka fungsi controlling terhadap motivator tidak berjalan dengan baik. Selain itu juga kurang maksimalnya pengkoordiniran oleh kepala unit kepada motivator, sehingga motivator nantinya kurang bersemangat dalam belajar atau memperbaiki diri untuk meningkatkan kecerdasan emosinya atau EQ dalam membimbakan dengan jujur, disiplin, penuh tanggung jawab, kerjasama, dan peduli, sehingga tidak tercapainya bahagia yang tercipta dalam peningkatan kemampuan keterampilannya dalam menumbuhkan minat baca dan belajar anak. Seperti itu. Yang selanjutnya dan terakhir, mengapa kepala unit wajib mengkoordinir motivator agar semangat belajar? Karena dengan pemberian motivasi oleh kepala unit, motivator akan semangat dalam belajar serta memperbaiki diri untuk meningkatkan kecerdasan emosinya atau EQ dalam membimbakan dengan jujur, disiplin, penuh tanggung jawab, kerjasama, peduli, sehingga lebih bahagia nantinya dan meningkatnya kemampuan keterampilan dalam menumbuhkan minat baca dan belajar anak. Seperti itu. Itulah jawaban dari saya mengenai kepala unit oleh Ibu Fauzia dan kebimbaan oleh Ibu Aida. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.